Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan terbang ke Jakarta pada 3 Desember 2025. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penerjemahnya saat di timnas Indonesia, Jong Sek-soo atau yang akrab disapa JJ. Menurut JJ, kedatangan Shin Tae-yong pada malam hari. Namun, ia belum menjelaskan akan ada agenda apa sang pelatih kembali ke Jakarta. Coach Shin akan ke Jakarta pada 3 Desember malam. Sampai ketemu, Coach Shin, ujar JJ. Juru taktik asal Korea Selatan ini menjadi salah satu sosok yang paling lama menangani skuad Merah Putih. Sejak bertugas pada awal 2020, Shin Tae-yong akhirnya harus merampungkan masa baktinya pada 2025. Selama kurang lebih 5 tahun mengasuh skuad Garuda, dia telah memberikan beberapa pencapaian yang istimewa. Dari segi trofi, juru taktik berusia 55 tahun itu memang belum berhasil memberikan gelar juara. Setelah melewati 3 edisi Piala AFF, STY hanya mampu mencapai 1 kali final pada 2020 dan gagal lolos ke semifinal pada 2024. Namun di bawah asuhan Shin Tae-yong ada banyak pencapaian bersejarah, termasuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 pada ajang debutnya hingga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Itu belum termasuk kans besar skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada paradoks yang membingungkan jelang SEA Games 2025. Indra Syafri, sosok pelatih yang telah terbukti mampu menaklukkan Asia Tenggara, kembali dipercaya memegang kendali timnas Indonesia U22. Namun target yang dibebankan PSSI justru terasa anti klimaks, hanya medali perak. Padahal, jika menengok ke belakang, rekam jejak Indra Syafri adalah jaminan mutu. Pelatih asal Sumatera Barat ini bukan orang baru di panggung SEA Games. Ia adalah arsitek di balik 2 pencapaian besar Garuda Muda dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi 4 tahun kemudian di Kamboja. Indra Syafri kembali dan kali ini ia menuntaskan misinya dengan sempurna. SEA Games 2023 menjadi panggung pembuktian di mana Garuda Muda tampil terengginas. Emas pun pulang ke tanah air setelah penantian 32 tahun. Kini menghadapi SEA Games 2025 di Thailand, Indra Syafri kembali dengan modal 23 pemain pilihan. Tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Di atas kertas, jalan menuju semifinal terbuka lebar. Namun target perak yang dipasang seorang meremehkan potensi sang pelatih dan status Indonesia sebagai juara bertahan. Dengan jejak emas yang begitu mentereng, Indra Syafri tentu punya ambisi yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menjadi runner-up. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri buka suara soal Marcelino Ferdinand batal gabung skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Indra Syafri menyampaikan skuad Garuda Muda sedang mematangkan kekuatan di Chiang Mai, Thailand, jelang bergulirnya pesta olahraga Asia Tenggara. Laga kontra Filipina jadi fokus Indonesia saat ini. Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin bahwa Marcelino Ferdinand tidak bisa dilepas klubnya karena mengalami cedera hamstring. Untuk itu kami siapkan pengganti yakni Rifki Raifarandi dari Persik Kediri yang hari ini terbang ke Thailand untuk bergabung. Lebih lanjut, Indra menyatakan meski Marcelino batal gabung, pemain diaspora lain seperti Dion Marks dan Mauro Zylstra sudah bersama-sama dengan tim. Ivar Jenner yang bermain untuk tim muda FC Utrecht juga siap berjuang. Jadwal timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 mulai bergulir pada 8 Desember pukul 18.00 WIB lawan Filipina di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand. Kemudian laga berikutnya akan menghadapi Myanmar pada 12 Desember di lokasi dan jam yang sama. Tiket lolos langsung ke babak semifinal bisa didapatkan jika finish sebagai juara grup. Menpora RI Erick Thohir menyampaikan target tim sepak bola putra di SEA Games 2025 adalah medali perak. Namun para pemain mengusung ambisi meraih medali emas di ajang SEA Games ke-33. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner dipastikan bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 di Thailand Rabu besok. Manajer timnas Indonesia U23, Sumarji, memastikan 2 pemain yang berkiprah di Eropa tersebut akan tiba Bangkok, Thailand setelah dilepas oleh klubnya. Adapun 2 pemain abroad lainnya, Dion Marks dan Mauro Zylstra, sudah berada di Thailand. Keduanya sudah bergabung dengan Kadek, Arel, dan kawan-kawan. Untuk perkembangan pemain abroad, sekarang ini yang sudah bergabung Mauro Zylstra dengan Dion Marks, kata Sumarji.
Skuad Indonesia U23 sudah berada di Thailand sejak Jumat. Tim asuhan Indra Syafri ini berangkat lebih cepat ke negeri Gajah Putih untuk adaptasi situasi dan kondisi. Awalnya, Indonesia U23 akan melakoni laga perdana pada Kamis, tetapi dibatalkan. Pasalnya Kamboja mengundurkan diri dari pesta olahraga ASEAN tersebut. Dengan mundurnya Kamboja, Singapura yang semula berada di grup C dipindahkan ke grup A. Ini dilakukan karena Singapura merupakan tim 4, sama seperti Kamboja. Karena perubahan ini, jadwal pertandingan Indonesia U23 pun berubah. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana dengan melawan Filipina. Timnas Indonesia U23 membawa optimisme besar menuju SEA Games 2025 di Thailand. Skuad yang saat ini dibentuk Indra Syafri dinilai sebagai salah satu generasi paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas pemain yang merata di setiap lini membuat harapan mempertahankan medali emas terbuka lebar. Keberhasilan Indonesia meraih emas di SEA Games 2023 menjadi tolok ukur penting. 2 tahun berselang, kekuatan tim muda Garuda kembali mendapat sorotan positif, terutama karena komposisi pemain kali ini dianggap tidak kalah matang dari generasi sebelumnya. Persaingan internal pun sangat ketat, mengingat sebagian besar pemain tampil reguler di klub masing-masing. Dengan modal pengalaman, materi pemain yang kuat, serta proses pematangan taktik di bawah Indra Syafri, skuad Garuda Muda dinilai berada di jalur tepat untuk kembali bersaing memperebutkan medali tertinggi di Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia bertambah dengan bergabungnya 4 pemain yang merumput di Eropa. Mereka adalah Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Deon Marks dari Top Os, Marcelino Ferdinand dari AS Trensin, dan Mauro Zylstra dari FC Volendam. Kehadiran mereka sangat penting karena membawa pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Sejumlah anggota Exco PSSI sejak pekan lalu berangkat ke Eropa dengan satu tujuan mencari pelatih timnas Indonesia senior yang hingga saat ini masih lowong sejak ditinggal Patrick Kluivert. Ada 5 calon kandidat yang akan menjadi juru taktik skuad Garuda. Pihak PSSI belum mau menyebut siapa saja kandidat tersebut dan dari negara mana saja. Namun dari asal negara, PSSI beberapa waktu lalu mengungkapkan ada Belanda, Spanyol maupun Italia. Beberapa waktu lalu media di Inggris santar memberitakan kalau asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pengganti Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia senior. Kini, media Belanda Football Primer mengungkapkan kalau pelatih yang memiliki darah keturunan Maluku tersebut mengatakan kesiapannya menjadi pelatih skuad Garuda. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan kalau tim Exco PSSI sudah bertolak ke Eropa dan akan melakukan wawancara dengan kandidat pelatih timnas Indonesia senior. Pekan ini rencananya PSSI akan mengumumkan siapa nama pelatih yang akan dipilih menukangi Jai Ides dan kawan-kawan. Kabar positif datang untuk Timnas Indonesia U22 menjelang tampil di SEA Games 2025 Thailand. Anggota Exco PSSI, Sumarji mengonfirmasi bahwa 2 pemain diaspora andalan, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, dipastikan akan segera bergabung bersama skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, pelatih Indra Syafri sebelumnya telah memanggil 23 pemain untuk memperkuat tim di ajang multi-event terbesar Asia Tenggara tersebut. Dalam daftar itu, terdapat 4 nama pemain diaspora, yakni Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Deon Marks, dan Mauro Zylstra. Menurut Sumarji, 2 pemain Deon dan Mauro sudah terlebih dahulu bergabung bersama pemusatan latihan Timnas U22 di Thailand. Sementara itu, 2 nama lainnya, yakni Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, akan segera menyusul pada Rabu waktu setempat. Dengan kedatangan keduanya, komposisi 23 pemain Timnas Indonesia U22 akan lengkap untuk mengungkap pertandingan awal di fase grup SEA Games. Pada SEA Games 2025, Timnas Indonesia U22 masuk grup C bersama Filipina dan Myanmar. Rafael Struijk dan kawan-kawan akan memulai langkah mereka menghadapi Filipina U22 pada 8 Desember 2025. Garuda Muda berstatus juara bertahan dan membawa ambisi mempertahankan medali emas meski pemerintah hanya mengincar raihan perak. Anggota Exco PSSI, Sumarji, memberi info soal calon pelatih Timnas Indonesia yang sampai saat ini masih dinanti. Posisi pelatih Timnas Indonesia masih lowong dan terus jadi pembicaraan. Beragam nama jadi buah bibir, termasuk sosok dari Asia hingga Eropa.
Tak hanya itu, isu pelatih juga mengemuka lantaran perwakilan PSSI sedang bergerak. Direktur Teknik Alexander Zwiers dan 2 anggota Exco diutus untuk mewawancarai calon pelatih.